Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 2 Oku Timur. Tetap semangat meskipun belum bisa pembelajaran tatap muka. Dan selalu jaga kesehatan kalian. Tetap semangat belajar dari rumah ya. SMK bisa. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari, bisa dipanggil Bu Ratna. Saya mengajar mata pelajaran pemrograman dasar, simulasi dan komunikasi digital, dan sistem komputer kelas 10 jurusan multimedia. Tetap semangat, belajar dari rumah ya. Untuk materi yang pertama di bab 1 adalah konsep dasar informatika. A. Logika dan algoritma. Apa sih pengertian logika? Secara istilah, logika dibentuk dari kata logikos yang berarti dari bahasa Yunani yang merupakan kata benda, yaitu logos atau ilmu. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenal kata, mengenai percakapan, atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah. Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Kalimat yang dipelajari dalam logika bersifat umum, baik bahasa sehari-hari maupun bukti matematika yang didasarkan atas hipotesis-hipotesis. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berlaku di dalamnya haruslah bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Ilmu logika lebih mengarah dalam bentuk sintaks daripada arti dari kalimat itu sendiri. Kemudian yang B adalah konsep logika. Logika matematika adalah sebuah alat untuk bekerja dengan pernyataan atau statement majmuk yang rumit. Nah, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. 4. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. C. Peranan logika. Peranan logika di bidang logika informatika yang pertama yaitu penting untuk bernalar matematis. Yang kedua, logika adalah sistem yang didasarkan atas proposisi. Ketiga, proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah tetapi tidak kedua-duanya. Yang keempat,
Nilai kebenaran dari suatu proposisi adalah benar atau T dan salah atau F. 5. Berkorespondensi atau menjawab dengan 1 dan 0 dalam dunia digital. Nah, ngomong-ngomong tentang proposisi, D. Pernyataan atau proposisi. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan dan disebut juga proposisi. Pernyataan atau kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contohnya, yang pertama, Yogyakarta adalah kota pelajar. Nah, itu benar. Jadi, itu termasuk kalimat yang bernilai benar. Yang kedua, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu adalah kalimat yang bernilai benar. Kemudian yang nomor 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Itu juga adalah kalimat yang bernilai benar. Dan yang keempat, 4 adalah bilangan prima. Itu adalah kalimat yang bernilai salah, karena 4 itu bukanlah bilangan prima. Dan yang kelima adalah 5 kali 12 adalah 90. Itu adalah kalimat yang bernilai salah, karena hasil dari 5 dikali 12 itu bukan 90. Yang kedua, algoritma. Definisi algoritma. Yang pertama adalah langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. 2. Suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. 3. Suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Tahapan pelaksanaan program oleh komputer. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah, sedangkan program adalah realisasi algoritma dalam bahasa pemrograman. Suatu algoritma harus ditulis menggunakan bahasa komputer atau bahasa program terlebih dahulu agar dapat dibaca oleh komputer. Algoritma yang digunakan harus baik, tepat, tidak terbelit-belit, dan relevan untuk digunakan. Setelah menulis atau membuat algoritma yang dapat dilaksanakan oleh komputer dinamakan program. Program yang telah dibuat dengan menggunakan algoritma akan berisi instruksi yang akan diproses oleh sebuah komputer. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar atau hubungi saya di email ratna.smk0@gmail.com atau nomor WA 085839839126 atau Facebook Ratna SR dan Instagram Ratna SR99. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.